Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan Hari Ulang Tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati. Aku mau iring di kau, aku mau ikut di kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Yesus Juru Selamatku.
serahkan diriku. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanya kepadamu serahkan diriku. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, para sahabat. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian dari GPIB Jemaat Iglesia Dumai dalam acara Morning Call GPIB. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita di hari ini, saya mengajak Bapak Ibu para sahabat GPIB untuk merenungkan sabda Allah. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan di hari ini. Kami akan mengawali setiap tugas tanggung jawab kami. Kami mohon bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apapun yang kami kerjakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah untuk kami ya Allah. Dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus kami siap menyambut sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, para sahabat Morning Call GPIB, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini terambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Pasalnya yang pertama, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian bunyinya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah kita bersama yang telah mendengarkan sabdanya, yang mau memelihara dan yang mau melakukannya dalam hidup beriman kita lepas hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Carlo Acutis adalah seorang muda yang berasal dari Inggris. Namanya menjadi viral beberapa waktu terakhir setelah ia dibeatifikasi di Assisi, Italia. Dalam usia muda, Carlo telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan melalui dunia digital, internet. Ia membuat program di internet yang membawa orang lain untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Kesaksian-kesaksian tentang mujizat yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Kemudian Carlo membuatnya di dalam sebuah aplikasi website dan itu menguatkan iman percaya banyak orang. Ia wafat di usia 15 tahun dan ia mendedikasikan hidup masa mudanya untuk melayani Tuhan. Ia dikenal sebagai seorang muda pada masa milenial
yang melayani Tuhan dengan cara-cara yang begitu baik. Carlo menjadi keteladanan seorang muda yang berkarya dalam dunia internet. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita berbicara tentang seorang muda yang berkarya melayani Tuhan, kita ingat akan keberadaan Timotius yang dikenal sebagai seorang anak rohani dari Paulus. Blasteran Yunani Yahudi ini juga mempersembahkan hidupnya di usia muda untuk mendampingi Paulus di dalam pelayanan. Ketika Paulus harus meninggalkan Efesus dengan konspirasi sosial yang begitu kuat, ia menugaskan Timotius untuk tinggal di Efesus dan melanjutkan pelayanan yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Sebagai seorang muda, Timotius harus berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Ia menyampaikan situasi yang dia alami kepada Paulus. Dan sebagai seorang bapa rohani, Paulus memberikan kekuatan iman, nasihat, bimbingan kepada Timotius. Sebagaimana yang telah kita baca di dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat-ayat terdahulu Paulus secara jelas menyampaikan bahwa Timotius adalah keteladanan iman yang tulus ikhlas. Dan iman yang tulus ikhlas itu ia warisi dari sebuah keluarga, Louis, neneknya, dan Eunike, ibunya. Keteladanan iman ini seharusnya menguatkan Timotius. Karena itu Paulus katakan kepada Timotius, ingatlah bahwa Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Oleh karena itu Timotius didorong dalam masa mudanya untuk melayani dengan keberanian yang berasal daripada Allah. Dalam ayat bacaan kita, ayat 15 dan 16, Paulus menyebutkan 3 nama dengan 2 karakter. Tercatat di dalam ayatnya yang ke-15, Figelus dan Hermogenes, dengan karakter yang membelakangi dan meninggalkan Paulus di saat Paulus mengalami kesulitan dan membutuhkan kehadiran rekan-rekan sepelayanan. Nama yang kedua yang disebutkan Paulus di dalam ayat 16 yaitu Onesiphorus. Bahkan dia tidak sendiri, tapi Paulus juga menyebutkan nama keluarganya, Onesiphorus dan keluarganya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang baik, yang berempati, yang peduli, dan tidak pernah meninggalkan Paulus dalam situasi susah. Bahkan Paulus mencatat dalam suratnya yang kedua kepada Timotius bahwa Onesiphorus berusaha untuk menjumpai dia di dalam penjara. Kehadiran Onesiphorus dan keluarganya sungguh menyegarkan hati Paulus dalam situasi-situasi yang berat dan tidak mudah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, 2 karakter ini selalu ada di dalam ranah pelayanan. Bahkan juga di dalam situasi kehidupan kita. Orang yang hadir untuk memberikan dukungan, orang yang hadir dengan kepedulian dan empatinya dan tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi-situasi berat dan sulit hidup kita. Tetapi ada juga yang hadir di saat kita senang, tetapi di saat kita susah, dengan sekejap mata mereka akan berbalik dan meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi ini ketika Bapak Ibu dan saya akan memulai aktivitas sebagai anak-anak Tuhan dalam beragam profesi, tugas dan tanggung jawab kita di mana saja, firman Tuhan berpesan bagi Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya, hadirlah sebagai pribadi, keluarga, gereja, agent of change yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Karakter Onesiphorus harus hadir di dalam kesusahan sesama, bukan hanya kesenangannya saja. Bangun persahabatan, bangun persaudaraan di dunia nyata maupun juga di dunia maya. Pergunakanlah beragam media untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan, yang telah kita terima, yang telah kita nikmati kepada sesama dan alam. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saudara dikasihi, saudara diberkati, saudara dilindungi, saudara disertai, saudara sungguh-sungguh menjadi milik Allah. Dan saudara harus hadir menjadi berkat kini dan sepanjang masa. Selamat menjalani hari ini dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk firman yang telah Engkau beritakan kepada kami pagi ini. Biarlah ketika kami akan mengawali hari ini, firman-Mu menjadi dasar yang kuat dan kokoh. Dimanapun kami hadir sebagai keluarga pribadi, gereja, biarlah kami hadir sebagai agent of change yang membawa makna persahabatan dan persaudaraan bagi banyak orang, juga bagi lingkungan hidup di mana kami boleh ada dan menikmati kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk program Morning Call GPIB, biarlah terus menjadi berkat bagi banyak orang di Indonesia maupun di luar negeri. Kami berdoa untuk majelis sinode, kami berdoa untuk 25 mupal yang tersebar dalam pelayanan ber-GPIB, kami berdoa untuk 344 jemaat mandiri dengan pos-pos pelayanan dan kesaksian yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan, firman Tuhan yang diberitakan, sehingga banyak orang akan menjadi percaya dan menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam persiapan pesta demokrasi akbar di Februari 2024. Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan, Indonesia ada di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan memberkati dengan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan. Kami mendoakan kedamaian bagi kehidupan dunia, Israel, Palestina, pemulihan di Ukraina, bahkan beragam situasi yang terjadi dalam kondisi kehidupan dunia ini. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah semua kami, para sahabat GPIB, Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah melalui Morning Call GPIB saat ini. Ini doa dan pengharapan iman kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Morning Call GPIB pada pagi ini. Ingat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan acara Morning Call GPIB ini kepada banyak orang, agar semakin banyak orang yang diberkati. Salam dari kami, Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian bersama Vokal Grup Ambada dan solois Joy Majestas Yosef Sahertian dari GPIB Jemaat Eklesia Dumai di bumi lancang. Damai sejahtera.